Kembali lagi sama saya, Mas Aldi RK tentunya. Ya, kita selalu mengajak teman-teman untuk berspiritual lewat RK, teman-teman ya. Nah, gini teman-teman. Akhir-akhir ini manusia itu sudah mulai sadar. Sudah mulai sadar bahwa manusia itu adalah makhluk energi, teman-teman. Ya, manusia sudah mulai sadar itu. Jadi semua yang membentuk tubuh kita ini dari partikel energi, teman-teman. Yang membentuk atom, membentuk molekul, molekul membentuk sel, sel membentuk organ, organ membentuk sistem vaskular, kan begitu, teman-teman. Tapi awalnya tubuh kita adalah partikel energi, teman-teman. Nah, gini teman-teman ya. Ternyata dalam sistem kelistrikan otak kita ini itu banyak sekali yang mengalami kebocoran energi, teman-teman. Dari mana? Dari pikirannya sendiri, dari overthinkingnya, dari terlalu aktifnya otaknya sendiri, dari otaknya yang selalu memikirkan tentang masalah terus selalu menganggap hidupnya banyak masalah, begitu. Gini teman-teman, ada satu cerita. Sebelum dunia itu mengenal David Copperfield, pesulap itu ya, dulu ada yang namanya Harry Houdini. Harry Houdini itu master of escape, jadi dia master mengeluarkan diri, melepaskan diri dari apapun. Itu dia mau ditali, seperti apapun dia bisa melepaskan diri. Sampai akhirnya dia itu menantang suatu penjara yang paling ketat di dunia, gitu. Dikasih waktu 2 jam. Setelah 2 jam akhirnya dia itu ternyata tidak bisa keluar dari situ. Sampai 3, 4, 5, 6, sampai 7 jam, 8 jam dia tidak pernah bisa keluar dari situ, teman-teman. Dan ternyata yang membuat kita kaget, ternyata selnya yang dia dikurung di situ itu tidak pernah dikunci, teman-teman. Poinnya adalah ternyata yang menganggap pintu selnya dikunci siapa? Pikirannya si dia sendiri, pikirannya si Harry Houdini sendiri, teman-teman. Di situ kita bisa belajar, teman-teman ya, bahwa ternyata yang membatasi kemungkinan, membatasi kesempatan itu pikiran kita sendiri, teman-teman. Manajemen pikiran kita sendiri. Selama ini menganggap bahwa pintu di depan kita itu tertutup. Selama ini menganggap di depan kita itu selalu ada masalah. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata enggak. Masalah itu hanya ada di pikiran kita sendiri, gitu loh. Tanpa kita sadari, saat kita itu overthinking, kita selalu memikirkan masalah, energinya itu bocornya luar biasa, teman-teman. Bocornya luar biasa, padahal energi yang bocor itu tadi, itu bisa kita gunakan untuk memanifestasi apapun yang kita inginkan, gitu loh. Jadi gimana caranya kita memanage pikiran kita, mengolah pikiran kita agar kita tidak mengalami kebocoran energi. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk energi, teman-teman. Yang kita lakukan setiap hari, tahu nggak? Yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya kita hanya mencari energi di luar. Sebenarnya kita misalnya ada masalah, kita drop, kita overthinking begitu. Biasanya orang kan lari keluar, ketemu sama temennya begitu kan, dia curhat. Padahal sebenarnya dia itu hanya mencari energi di luar karena dia kekurangan energi, gitu loh, teman-teman. Dia lupa bahwa ada sumber energi terpendam di dalam dirinya yang ada di tulang ekor, ya, namanya cerebrospinal fluid. Itu ketika dibangkitkan melalui sistem saraf tulang belakang itu tersambung dengan kelenjar endoktrin yang ada di depannya, yang biasanya orang sebut sebagai cakra, teman-teman ya. Itu sebenarnya ada organ fisiknya namanya kelenjar endoktrin. Kelenjar endoktrin itu yang menghasilkan hormon-hormon, gitu loh, teman-teman. Selama ini orang-orang pada ngomongin cakra, pada ngomongin kundalini, ngomongin ini, ngomongin itu, tidak pernah tahu bahwa itu ada organ fisiknya, teman-teman. Lain kali kita bahas tentang alam bawah sadar, itu pun juga ada organ fisiknya, teman-teman. Tapi di video yang berbeda ya. Sekarang kita fokus di sini dulu. Ternyata manusia itu saat bisa membangkitkan sumber energi yang ada di dalam dirinya, ya dia tidak akan kekurangan energi, teman-teman, gitu loh. Yang dilakukan tentang meditasi, itu pernafasan ataupun apapun itu hanya agar kita tidak kekurangan energi di dalam kita itu menemukan sumber energi yang ada di dalam diri kita, gitu loh. Meditasi itu agar pikirannya tenang, ya kan.
secara garis besar kan begitu ya, kita berbicara tentang umum dulu. Kalau pengen tahu spesifiknya, gabung di RK teman-teman. Nanti diajarkan beberapa teknik meditasi gitu. Nah, kita berbicara tentang yang umum ya teman-teman ya. Meditasi itu untuk biar pikirannya tenang. Lah, saat pikirannya tenang, dia tidak overthinking, otomatis kan energinya nggak bocor teman-teman, ya kan? Saat energinya tidak bocor, berarti energinya kan banyak. Ditambah dia bisa menemukan sumber energi yang ada di dalam dirinya. Nah, itu tinggal diolah teman-teman. Tinggal diolah jadi apa? Jadi apapun yang kalian inginkan. Tapi ada satu lagi teman-teman. Ada satu lagi sumber energi yang bisa kita butuhkan. Bisa kita dapatkan. Dari mana? Oh sorry, ada dua lagi. Satu dari alam ya, grounding dan yang lain-lain gitu. Kita udah tahu istilah-istilah itu ya. Nah, ini satu cara yang orang-orang ini nggak tahu teman-teman. Ada sumber energi yang bisa kita dapatkan. Dari mana? Dari ibu kita, teman-teman. Dari ibu kita. Jadi semua tubuh manusia itu setiap selnya itu ada yang namanya mitokondria, teman-teman. Mitokondria di dalam sel itu, setiap satu sel itu ada 10 mitokondrianya. Dan biasanya manusia hidup dari lahir sampai meninggal itu rata-rata hanya dipakai 10%. Nah, kita bisa menggunakan mitokondria itu untuk membangkitkan energi, membangkitkan sel yang ada di dalam tubuh kita. Lah, apa hubungannya dengan ibu? Gini, teman-teman. Semua manusia mitokondrianya itu diwariskan dari ibunya. Gitu loh. Saya mitokondrianya dari ibu saya. Anak-anak saya mitokondrianya dari ibunya gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya ini sedang cekcok dengan pasangannya gitu, jangan pernah melarang anak untuk ketemu sama ibunya, karena ibunya itu akan menjadi sumber energi, sumber mengaktifkan mitokondria yang ada di dalam dirinya gitu teman-teman. Caranya gimana? Bangun koneksi yang bagus dengan orang tua, bangun koneksi yang bagus dengan ibunya gitu. Apakah ada teman-teman di sini yang bermasalah dengan ibunya? Aduh, sayang sekali teman-teman ya. Sungkem dengan orang tuanya, dengan ibunya khususnya ya kan, terus membasuh kaki ibunya gitu. Itulah yang disebut surga di bawah telapak kaki ibu, itu di situ teman-teman. Ternyata saat kita terkoneksi dengan kaki ibu kita tuh, telapak kaki ibu kita itu, kita bisa mengaktifkan mitokondria yang ada di dalam tubuh kita gitu loh. Nah, jadi cara-cara yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya hanya mengaktifasi, hanya membangkitkan sumber energi yang ada di dalam diri kita agar kita tidak kekurangan energi gitu teman-teman. Hanya itu saja, semua tirakat, semua itu untuk membangkitkan ini teman-teman. Nah, di RK nanti kita akan membangkitkan sumber energi terpendam yang ada di dalam diri kita beserta kita menarik energi kosmik yang ada di luar gitu loh. Setelah energi kita banyak, mohon maaf nih teman-teman ya, ini bahasa bercanda saya, kita tinggal gitu doang, itu apapun yang kita inginkan bisa terjadi. Serius saya katakan iya, karena semuanya itu bahan bakarnya energi teman-teman. Kalau ini saya spill dikit ya, teman-teman ada yang pernah baca buku The Secret? Pernah ada ya yang baca buku The Secret? The Secret itu buku yang fenomenal sekali ya, tapi ternyata banyak juga yang gagal saat mempraktekkan cara yang ada di buku The Secret itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya, gini, semuanya itu bahan bakarnya energi teman-teman. Kalau tidak ada energinya, apa yang mau diolah? Kalau teman-teman pengen bikin nasi goreng, kalau nggak ada nasinya, cuma ngoseng-ngoseng wajan tok teman-teman ya, gitu. Jadi bahan bakarnya energinya dulu. Pertama, kita tambal kebocoran energinya dengan manajemen pikiran kita yang bagus, manajemen pikiran yang baik, yang sehat gitu. Yang kedua, bangkitkan energi terpendam yang ada di dalam diri ya. Terus yang ketiga mungkin himpun energi yang ada di luar ya. Yang ketiga ya itu tadi, temukan cara-caranya mengaktifkan energi rahasia di dalam diri kita itu. Dari mana? Dari ibu kita itu tadi teman-teman. Itu luar biasa sekali. Saat teman-teman mau membangun koneksi yang bagus, yang baik dengan ibunya, syukur-syukur sungkem membasuh kaki ibunya gitu, kaki nanti airnya untuk minum dan untuk mandi, wah luar biasa teman-teman. Serius, itu pernah saya praktekkan. Itu benar-benar pernah saya praktekkan dan luar biasa. Dalam 1 kali 24 jam, masalah yang saya alami selesai dengan
dengan nggak tahu kenapa. Itu benar-benar pernah saya alami seperti itu, teman-teman. Jadi yuk kita temukan energi yang terpendam di dalam diri kita, teman-teman. Terima kasih.